Pada part ke-73 diambil dari light novel bab 192 sampai dengan 193, Operasi Penangkapan Kompas. Seni bela diri Battle God Combat Technique yang luar biasa kuat, yang hanya diperuntukkan bagi satu orang, hanya dapat dikuasai oleh pemilik Divine Sword of Legends, Sigmund. Dan Sigmund bukan lagi setengah pedang dengan Dewi Pertempuran, tapi pedang Jin. Jangan lupa, saudara Jin. Kamu adalah satu-satunya pewaris dan pembawa teknik legenda. Jadi jangan takut pada siapapun yang kamu temui. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah melihat keputusasaan di wajah serigala putih sebelum kalimat, atau karena dia hampir bisa melihat wajah Van ketika dia meluncurkan teknik tempur Dewi Pertempuran. Di tengah pertempuran, dia tiba-tiba teringat cerita yang diceritakan Van kepadanya di La Prarosa. Kilatan cahaya terang menyinari ruangan gelap itu. "Pergi!" teriak serigala putih bernama Duroka. Itu bukan suaranya yang tebal dan serak seperti biasanya, tapi teriakan ketakutan. Dia tahu itu segera setelah dia melihatnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka pukul dengan palu sederhana mereka. Pedang raksasa yang terbuat dari petir tampak seperti ikan paus. Sangat kuat, berasal dari satu pedang panjang. Meskipun meneriaki mereka untuk menghindarinya, serigala putih tidak dapat melakukannya. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Dan selain itu, ketakutan yang kuat yang tidak dapat mereka atasi bahkan dengan kehormatan dan harga diri meremukkan bahu mereka. Jika itu hanya kekuatan prajurit biasa dari legenda, bahkan gemetar ketakutan, mereka akan mengayunkan palu mereka. Tapi ini adalah kekuatan dari teknik tempur Dewi Perang. Keagungan Dewi Pertempuran yang berani dilihat oleh nenek moyang mereka setengah milenium yang lalu. Itu ada di matanya, di pedangnya, di mata seorang pria yang tingginya kurang dari 2 meter. Hari ini aku tidak datang sebagai pencuri untuk menemukan orang-orang tercela di antara kalian. Dentang. Hukuman itu menusuk tubuh Duroka. Tidak ada setetes darah atau sepotong daging pun yang terbang. Begitu paruh kalimat menembus tubuhnya, ia menelan, membakar, dan mengeratkan sisanya. Itu mengubahnya menjadi abu. Dengan kecepatan kilat. Aku datang sebagai penakluk. Teriakan untuk melarikan diri adalah tangisan hampa. Dalam sekejap mata, Duroka menjadi abu, dan serigala putih di sampingnya tidak merasa marah atas kematian salah satu klannya. Hanya saja ada sesuatu yang salah. Ini tidak nyata. Seketika pikiran itu terlintas di benaknya, cahaya malapetaka yang kuat menutupi segalanya, membutakannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menutup matanya terhadap cahaya terang yang menyelimuti dirinya. Kilatan. Kalimat itu bersinar sekali lagi, mengubahnya menjadi abu. Tombak Tesentence, seolah tidak puas, melesat ke arah mangsa. Berikutnya. Siapa yang mengira bahwa 2 serigala putih level kapten berpangkat tinggi akan mati dengan cara yang tidak berguna? Sementara semua orang meragukan mata mereka dan situasinya sendiri. Sigmund menunjuk ke arah Chukon. Serigala putih, yang bersatu untuk mempertahankan Chukon tanpa sadar menggelengkan kepala. Secara tidak sadar, mereka memohon untuk diampuni. Tapi tatapan Jin tidak goyah. Itu stabil seperti seorang raja di depan platform eksekusi. Ah! Ada 3 bailiang yang muntah-muntah dengan mata tertutup. 3 serigala putih menutup mata mereka, gemetar ketakutan. Tapi mereka tidak mati seperti keduanya sebelumnya. Ini karena penghalang pelindung Ans telah dikerahkan untuk melindungi Chukon. Apakah mata Chukon sudah pulih? Tidak, sepertinya dia menggunakan itu hanya karena insting. Perisai pelindung penyihir agung yang disebut perisai mutlak benar-benar ajaib sesuai dengan namanya. Dia pasti telah mengerahkannya dengan tergesa-gesa begitu dia bangun, karena itu memblokir pengadilan hanya sesaat. Meskipun dia telah menyelesaikan jurus ketiga pedang legenda, kalimat, aura Jin masih berada di paruh kedua dari bintang 7.
Jika dia telah mencapai level bintang 8, perisai Chukon tidak akan mampu bertahan bahkan selama 3 detik dari hukuman. Tentu saja, bukan hanya itu yang kumiliki, Chukon Tolder. Retakan. Sebuah celah terbuka di perisai pelindung. Ketika ujung tombak menembus retakan, serigala putih menyusut menjadi bola seperti binatang kecil yang bersembunyi di dalam gua untuk menghindari pemangsa. Teknik pertempuran Dewi Pertempuran bukanlah teknik pedang yang penuh belas kasihan. Tombak itu segera menghancurkan perisai pelindung, dan serigala putih yang bersembunyi di dalamnya hanya meninggalkan jeritan kesakitan. Kiah! Sebelum teriakan sampai ke telinga mereka, semua serigala putih sudah mati. Jin akhirnya menghentikan kalimat hukuman dan mengumpulkan sisa aura tombak di pedang Sigmund. Ketika sinar liar yang menangis mati-matian pulih, aura hati berserk yang tidak stabil berkurang karena penggunaan teknik bertarung. Setidaknya 9 bintang sebelum kamu dapat menggunakannya. Itu hanya larangan yang tidak berarti. Kekuatannya untuk dengan cepat menyapu bersih 5 serigala putih level umum, bahkan dengan unstable berserk heart, sudah cukup untuk sebuah teknik bertarung. Medan perang menjadi gelap sekali lagi. Musuh Jin tidak ingin kegelapan ini menghilang lagi. Itu berarti petir monster itu akan mulai berjatuhan. Aku ingin tahu apakah Siris telah mengirimkan kompas dengan aman ke-nya. Saya tidak sabar untuk turun dan mencari tahu. Mengikuti Chukon, Karl Zipfel juga mendapatkan kembali penglihatannya dan mengamati situasinya. Apa yang terjadi di sini? Ketika bawahan Karl sibuk bergerak dengan panik, dia tidak memperhatikan sambaran petir. Namun, sekarang semuanya menjadi hitam dan gemetar dengan deru ledakan, dan dia bahkan tidak bisa menemukan sosok serigala putih yang tadi berteriak. Bawahan Karl yang menyaksikan pemandangan itu gemetar ketakutan dengan kaki gemetar. Mereka ingin melarikan diri dengan tergesa-gesa, yang membuatnya semakin takut. Identitas monster itu tidak bisa dipahami dengan cara apapun. Baik Chukon maupun Karl tidak dapat memikirkan siapapun. Jika itu menggunakan pedang es, mereka akan mengira itu adalah Talaris. Jika itu menggunakan pedang yang dalam, mereka akan mengira itu adalah Luna. Jika itu hanya mengerahkan pedang pembunuh yang besar, mereka akan memikirkan Ksatria Hitam. Rankandel. Tapi yang digunakan Jin adalah pedang petir. Sejauh yang mereka tahu, tidak ada satupun seniman bela diri di dunia yang menggunakan petir. Teknik pedang yang tidak diketahui, diikuti oleh sihir cahaya kuno yang hilang. Selain itu, sihir cahaya yang dilepaskannya mirip dengan meriam foton Chenmi. Dalam catatan rahasia keluarga, pendekar pedang ajaib, Karl dan Chukon menyimpulkan secara bersamaan. Baik Zipfel maupun Kinselo. Rumor mengatakan bahwa pendekar pedang magis misterius baru-baru ini muncul di Delki. Rumor telah beredar sejak pertemuan Jin dengan Brice dan Kuzan. Zipfel, khususnya, telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa pendekar pedang ajaib yang menyamar sebagai beradindi kerajaan akan melalui sekelompok kecil sisa-sisa Tesing. Mungkinkah pelakunya adalah? Saat spekulasi pusing melintas di benak Karl dan Chukon, Jin mengambil langkah ke arah mereka. Itu hanya satu langkah, tapi itu cukup untuk membuat anak buah Karl dan Chukon secara refleks tersentak. Apa yang kamu pikirkan, Chukon Tolderer, Karl Zipfel? Dari mana asalmu? Chukon menjawab. Dia dan Karl mulai frustrasi. Mereka tidak tahu dari mana informasi tentang kompas itu berasal. Tidak ada yang bisa mereka pikirkan. Berapa banyak sekutu Jin yang turun, apa tingkat keahlian mereka, mengapa mereka menargetkan kompas. Mereka mengira mereka akan baik-baik saja selama mereka berhati-hati terhadap Rankandel dan Vermont, tetapi kemudian seseorang sekaliber ini muncul entah dari mana. Ini bukan Rankandel. Itu mungkin Vermont. Mungkinkah itu bentuk terakhir dari eksperimen orang-orang Vermont? Jin mengangkat bahu.
Tidak peduli siapa aku. Kalian semua akan mati hari ini. Meski dia mengatakan itu dengan dingin, tapi Jin tidak menyangka akan membunuh Chukon dan Karl. Dia hanya mencoba mengulur waktu untuk menenangkan emosinya dan membiarkan rekan-rekannya di lantai 2 menyelesaikan situasi tersebut. Itu juga cara untuk memeriksa sikap Chukon dan Karl. Perasaan tidak menyenangkan ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Orang lain mengenal saya, tetapi saya tidak mengenal orang lain. Ini bukan sesuatu yang sering saya alami sebagai anggota keluarga Ziegfeld. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara resmi. Saya Karl Ziegfeld, penguasa menara sihir keempat dari keluarga Ziegfeld. Aku tahu. Putra ketiga Keliak Ziegfeld, dan penguasa menara sihir keempat Ziegfeld. Saya tidak tahu banyak tentang dia. Dia tidak pernah muncul di koran, juga tidak pernah bertemu dengannya di kehidupan sebelumnya. Namun, dia telah mendengar cerita tentang bagaimana menara sihir keempat Ziegfeld menangani hal-hal buruk di dalam Ziegfeld. Pada pandangan pertama, melakukan pekerjaan kotor mungkin tampak seperti kesepakatan yang buruk, tetapi sebenarnya tidak. Demikian. Menara sihir keempat adalah institusi dengan tenaga kerja terbesar kedua setelah menara sihir pertama, yang terkenal sebagai menara cerita. Dengan kata lain, itu adalah salah satu hubungan terkuat di dalam Ziegfeld. Kamu menggertak sekarang, aku akui, kamu adalah kekuatan yang tangguh. Tapi menurutku kamu tidak cukup kuat untuk menghadapiku dan Tuan Chukon pada saat yang bersamaan. Begitukah? Beberapa saat yang lalu kamu berbicara tentang membunuh serangga Kinselo. Sekarang kamu bergabung dengan Chukon lagi. Mari kita perjelas kesalahpahaman. Kebijakan kita adalah mengubah yang kuat menjadi sekutu kita jika memungkinkan. Karena itu, saya akan memberi kamu tawaran. Saya akan menjadikan kamu salah satu dari kami, dan saya, Karl Ziegfeld, berjanji untuk memberi kamu lebih dari yang kamu inginkan. Karl Ziegfeld, bajingan. Mata Chukon membelalak. Maafkan saya, Tuan Chukon. Kompas telah jatuh ke tangan kamu, bukan? Dan sepertinya dia mengetahui hubungan kita, banyak rahasia kita. Tidak ada gunanya berkelahi. Omong kosong. Harap tetap tenang. Jika orang itu menolak kita, kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Jika kamu merasa tidak enak, dia dapat menawarkan kesepakatan kepada Tuan Chukon dan merekrut Kinselo. Terus terang, kami tidak dapat menangani orang itu sendirian. Tuan Chukon, apakah kamu setuju untuk bekerja sama? 5 dari prajurit Serigala Putih tingkat serangan umum telah mati, termasuk Satria Bintang 7 dan Penyihir Bintang 7 yang tak terhitung jumlahnya. Bukan tidak mungkin Chukon dan Karl melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak bisa melakukannya secepat itu. Bagaimana kalau menjadi salah satu dari kami di Ziegfeld? Kurasa itu bukan kabar buruk untukmu, karena kau membidik kompasku. Jin tersenyum kecut. Dan dalam hati, dia yakin. Sepertinya tidak ada kapal udara seperti Kozek di sekitarnya. Kozek. Kapal udara menakutkan yang dia alami di reruntuhan Cholons. Jin berbicara tidak perlu untuk memastikan apakah Karl telah membawa Kozek. Jika dia punya, dia tidak akan membuat tawaran ini, dia hanya akan melenturkan ototnya. Bahkan jika pulau itu menghilang dari peta, jika mereka mengungsi di Kozek, itu yang terpenting. Itu adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak pertama kali menginjakkan kaki di pulau itu. Jin telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada pesawat itu, tetapi Kozek adalah pesawat, sehingga bisa bersembunyi di awan. Tapi ketidakhadiran Kozek masuk akal, itu adalah pesawat yang hanya bergerak ketika Ziegfeld menyatakan perang, dan itu bukan jenis yang akan tetap siaga di tempat seperti ini. Hal yang sama berlaku untuk Kinselo. Jika dia menyembunyikan kekuatan yang begitu besar di dekat pulau, itu bisa menyebabkan kesalahpahaman di pihak Ziegfeld dan memicu perang. Tidak ada Kozek.
Saat Jin mengatakan ini, pupil mata Karl sedikit melebar. Tidak ada jawaban yang lebih jelas dari itu. Apa? Ya, kalau begitu, tidak perlu berbicara denganmu lebih jauh. Ayo selesaikan apa yang kita lakukan. Ketidakhadiran Kosek berarti Kinselo dan Zipfel harus berjuang untuk hidup mereka. Berapa banyak prajurit dan penyihir yang berkumpul di sini, dan seberapa kuat mereka? Ada banyak bintang 7 dan 8, dengan beberapa penyihir agung bintang 9 bercampur. Jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga, hanya masalah waktu sebelum pulau kecil ini menghilang dari peta. Itu tidak akan berakhir dengan hilangnya pulau juga. Sebaliknya, akan ada ledakan, angin puyuh, gelombang pasang dan segala macam bencana akibat aura para prajurit dan sihir para penyihir yang tersebar. Berapa banyak manusia yang bisa selamat dari itu? Bahkan penyihir hebat pun tidak bisa bernapas di bawah air, dan bahkan prajurit terkuat pun tidak bisa berenang melawan angin puyuh seperti itu. Bahkan dengan asumsi kamu berhasil melarikan diri dari kekacauan dengan mengendarai naga, misalnya, itu adalah akhir yang buruk bagi semua orang jika pulau itu sampai ke titik itu. Tidak mungkin Rankandel dan Vermont tidak bisa melihat pertarungan sebesar itu. Zipfel dan Kinselo harus menyembunyikan bahwa mereka adalah sekutu dan keberadaan kompas. Kerugian Kinselo tidak terlukiskan, terutama jika kompas rusak atau hilang selama pertempuran. Jin dan teman-temannya juga berada dalam masalah jika identitas asli mereka terungkap, mereka akan kehilangan rumah mereka. Ditikan, dan tidak akan aman di tempat lain di dunia. Kupikir ancaman untuk membunuh kita semua hanyalah siasat untuk mengulur waktu, tapi apakah itu untuk memeriksa apakah Kosek benar-benar tidak ada di pulau, pikir Karl sambil menampar bagian belakang kepalanya. Kalau dipikir-pikir, helm hitam yang dia kenakan tidak diragukan lagi adalah objek yang disebutkan oleh penyihir Twilight yang pergi ke Cholons. Talaris melindungi putrinya dan pria yang memakai helm dari Kosek itu. Sial, kenapa aku hanya mengingatnya? Sekarang, Middle Elner dan teman-temannya di kapal juga membicarakan hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa pria berhelm hitam itu juga yang membunuh Muron Zipfel. Tidak ada gunanya bertobat sekarang. Selain itu, mengetahui sebelumnya tidak akan mengubah kelambanan Jin. Mengapa dia ada di Cholons? Apakah dia tahu tentang keberadaan relik suci? Apa hubungannya dengan Master of the Hidden Palace? Mungkinkah dia yang menghancurkan Kosek, bukan penguasa istana tersembunyi? Dendam apa yang dia miliki terhadap Zipfel? Bagaimana dia mengetahui semua rahasia Zipfel, termasuk relik dan kompas Cholons? Ini hanyalah beberapa pertanyaan yang berputar-putar di benak Karl. Kejutan listrik menyelimuti Sigmund. Pedang petir legenda, sekarang Jin berusaha mengendalikan pertarungan. Aku akan bertarung dan melarikan diri pada waktu yang tepat. Hasil terbaik adalah membunuh Chukon, Karl, dan semua minion di lantai pertama dan di luar ruang permainan. Tapi itu tidak mungkin. Bahkan akan sulit baginya untuk menghancurkan sihir perlindungan Chukon, dan mereka tidak akan bisa bertarung dengan sekuat tenaga jika mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Jadi apa hasil dari pertarungan ini ketika sudah berakhir? Bahkan sebelum menghunus pedangnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Langkah terbaik adalah melumpuhkan Karl dan memaksa Kinselo untuk menyandera dia. Jika dia Chukon, dia tidak punya alasan untuk meninggalkan Karl setelah dia jatuh dan melarikan diri. Jin dapat merasakan bahwa Zipfel dan Kinselo sama-sama menghindari pertarungan satu sama lain secara menyeluruh. Bahkan, jika mereka tidak menunjukkannya di permukaan, di mata Jin, Kinselo adalah kelompok yang bisa menjadi pilar kekuatan besar. Namun di sini, Kinselo tidak menerima kompas sesuai kesepakatan dan hanya mengalami kerugian besar. Akan menjadi kepentingan terbaik Kinselo untuk menyandera Karl dan meminta sesuatu dari Zipfel. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Tentu saja, memperdalam dendam antara Kinselo dan Zipfel juga disukai Jin.
Menarik. Kamu akan segera memahami keinginan saya, Chukon Tolderer. Dan kamu harus mengikuti kemauanku, kecuali kamu. Bodoh. Kilatan. Petir mulai menyambar dan, pada saat yang sama, Chukon menyerang tongkatnya menciptakan penghalang besar tempat antek. Antek Kinselo yang tersisa berkumpul. Tapi perisai itu bukan tandingan petir, yang menghujani Karl dan anak buahnya. Jangan remehkan aku, bajingan sialan. Kamu sering mengganti nama panggilanmu, apakah itu kebiasaan? Pengawal 5 pria Zipfel adalah yang paling senior dari para veteran. Mereka tampaknya sedikit lebih beradaptasi dengan petir. Setelah menghadapinya sebelumnya dan sekarang membela diri dengan lebih baik. Mereka menggunakan perisai sihir mereka, atau mengantisipasi di mana petir akan menyambar dan menghindarinya. Beberapa ksatria akan menyerang balik dengan pedang mereka. Chukon dan anak buahnya tetap berada di belakang perisai, mengawasi dan menunggu. Tuan Chukon, kenapa kamu diam? Ketika Karl menunjukkan kemarahannya, Chukon mengangkat kepalanya, tetapi dengan ekspresi yang sepertinya mengatakan bahwa aliansinya sudah berakhir dan dia baru saja mencoba memukulnya dari belakang. Kelang! Energi pedang para ksatria Karl menghantam Sigmund. Penyihir Zipfel, termasuk Karl, terlalu sibuk melindungi diri untuk melakukan serangan balik. Mereka sangat ingin melakukan serangan balik, tetapi takut meninggalkan celah dengan merapal mantra tergesa-gesa dan diserang. Selain itu, selain Karl, mereka tampak lebih sibuk menghalangi petir daripada yang lainnya. Lord Karl, evakuasi, kami akan menghentikannya. Berhentilah bicara omong kosong. Bukankah gengmu ada di lantai 2? Konon, penyihir khusus di lantai 2 masih belum naik. Tuan Chukon, kita harus bertarung bersama. Chukon tidak memberikan jawaban. Sepertinya dia sekarang fokus untuk memahami kemampuan Jin yang sebenarnya daripada berurusan dengan Karl. Aku bingung karena kekuatan petir spesialnya, tapi dari auranya, dia terlihat seperti 8 bintang atau kurang, dan mungkin di tahap awal. Namun, kemampuan tempurnya yang sebenarnya tampaknya jauh melampaui prajurit bintang 8. Jika demikian, tidak ada alasan mengapa Karl tidak bisa menaklukkan Jin bahkan jika dia mengambil sebagian dari kekuatannya. Di sisi lain, menurut Chukon, kemungkinan Karl mengalahkan Jin rendah. Tetap saja, itu seharusnya cukup untuk menyakitinya. Saya khawatir saya harus mengaktifkan staf master menara sihir jika pertempuran meningkat. Tongkat master menara sihir memiliki rune di atasnya. Saat diaktifkan, bala bantuan akan segera terbang dari menara sihir. Keempat, dan Rankandel serta Vermont akan mencium baunya. Itu akan menimbulkan bahaya besar bagi Kinselo dan Zipfel, tetapi jika mereka menyudutkannya, jelas bahwa Karl akan memprioritaskan hidupnya sendiri. Meskipun aku benci mengatakannya, kurasa aku harus membantu Karl menaklukkan tamu yang tidak diinginkan terlebih dahulu. Chukon berpikir sejenak. Tiba-tiba, kilat berhenti. Para ksatria mengambil kesempatan untuk menyerang Jin, dan Karl mulai merapal mantra serangan. Jin menghunus teknik pedang legenda hebat lainnya. Seimbangkan penindasan. Sigmund menarik pedang dari 5 ksatria yang menyerang pada saat bersamaan. Sudah kurang dari 1 menit sejak mereka mulai dengan canggung berurusan dengan pedang petir, tetapi teknik pedang lain yang tidak diketahui dilemparkan. Bilon. Kepala 2 ksatria terpelintir saat mereka lengah oleh tarikan tak terduga Sigmund. 3 lainnya secara refleks menutup jarak lagi. Dan Jin menerjang Karl segera setelah ada celah. Mati! Teriak Karl, mengulurkan tongkatnya. Sama seperti bilah es yang tak terhitung jumlahnya akan menghujani dari tongkatnya. Gah! Menjerit! Sigmund melemparkan tebasan ke kepala tongkat itu, tapi bilah es terus menghujani seperti yang direncanakan tapi Jin tidak mengelak. Dia percaya pada Rune of Myulta dan pelindung dada cahaya hitam, dan berkat itu, meskipun pakaiannya robek dan lengannya
Penuh luka, dia berhasil menghindari patah tulang. Dalam sekejap, darah dan daging menetes dari lengan dan bahu Jin yang berdarah. Jika bukan karena baju zirahnya yang ahli, dia tidak akan lolos dari kematian. Apakah kamu panik? Kamu bahkan tidak layak menjadi master menara sihir. Kegentingan. Jin menginjak pecahan tongkat yang jatuh ke tanah. Rune yang tertulis di pecahan juga hancur dan Karl gemetar. Dengan pucat pasi. Bukan masalah besar untuk menggunakan sihir tanpa tongkat, tetapi aman untuk mengatakan bahwa dia telah kehilangan upaya. Keselamatan terakhirnya. Jangan merasa terlalu buruk, toh kamu akan mendapat masalah jika kamu mengaktifkan rune. Kata-kata itu membuat tulang punggung Karl menggigil, begitu juga dengan Chukon. Bukan karena permainan pedang dan keberanian Jin. Itu karena perasaan dibaca, terutama Karl dalam keadaan menggigil total. Seolah-olah dia bisa melihat melalui pikirannya, dan begitu dia mengenali tongkat itu, dia memotongnya. Saat itulah Jin merobek bilah es yang tertancap di lengannya dan menatapnya. Dengan tampilan yang mengatakan, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Lukanya lebih dalam dari yang aku duga. Aku harus menghabisi Karl dan keluar dari sini. Lukanya tidak fatal, tapi lengannya rusak dan dia tidak bisa menggunakan pedangnya dengan benar. Karl juga tidak menyangka pedang itu akan memotong tongkatnya, tetapi serangan pertamanya, Ice Blade, adalah palsu. Apa yang sebenarnya dia persiapkan adalah sesuatu yang lain. Api biru terbentuk di mata Karl. Ini adalah sihir misterius Zipfel, Mystic Blue Flower Flames. Itu adalah sihir yang menahan lawan dengan api biru yang tidak bisa padam hanya dengan melihatnya. Itu adalah sihir yang sama yang digunakan Muron Zipfel di Cholons. Bertarung dalam api yang membakar seluruh tubuhmu. Dia ingin mengejek Jin dengan menyuruhnya menggeliat kesakitan di api biru. Dia ingin melihat wajah Jin saat dia perlahan kehilangan ketenangannya. Tapi senyum percaya diri di bibir Karl membeku dalam waktu kurang dari sedetik. Gah! Karena dia dipanggil Tes, pemilik api, penguasa sebenarnya dari api biru. Tes, Tes. Mulut Chukon terbuka lebar. Tidak peduli seberapa terampil dia dalam membaca pikiran atau melihat ke depan, dia tidak membayangkan Tes. Dia tahu dia adalah master pedang ajaib, tetapi setelah Poton Cannon dia tidak menggunakan mantra sihir. Apapun yang membuatnya bingung. Mungkin, sihirnya hanya dapat diterima. Meski auranya tampak berkurang dan lengannya berlumuran darah, namun aura dan kekuatan magis Jin masih menajam. Hah! Karl mendesah mencela diri sendiri, dan api biru Jin padam. Bahwa Jines Phoenix adalah Tes tidak diketahui bahkan oleh Twilight Mages dan Midor Elner, yang pernah melawan Jin di Cholons. Satu-satunya saksi Tes lainnya, Muron Zipfel, telah meninggal sebelum mereka tiba. Apa-apaan, kau? Suara patah. Karl masih memiliki cukup sihir untuk dilawan, tetapi keinginannya telah dipatahkan. Ini berarti kekalahannya. Tidak peduli seberapa luar biasa sihir atau kekuatan magisnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Karl tidak bisa mengalahkan Jin. Tidak perlu tahu siapa aku, jadi aku lebih suka membicarakan hal lain, kata Jin. Mata Jin beralih ke posisi di mana Chukon berdiri, sebaiknya kau berhati-hati dari belakang, Karl. Swos! Sebuah sambaran energi magis yang ditembakkan oleh Chukon menembus bahu Karl.